Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Sylvia Ananda Puspita. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita doa bersama-sama. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan pada pembelajaran pada hari ini. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab, yaitu khalifah yang berarti pengganti dan ar-rasyid yang berarti mereka yang mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin secara bahasa berarti orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin berarti pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, Khulafaur Rasyidin itu berjumlah berapa sih? Khulafaur Rasyidin berjumlah 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal sekali dengan kebaikannya, keberaniannya, kokoh pendiriannya, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Ia memiliki azimah, faqih, penyabar, rendah hati, zuhud, dan tawakal. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, yaitu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Beliau diangkat menjadi khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Dinamika politik saat itu memuncak. Persaingan antara kedua kandidat sangat tajam sehingga perselisihan antara kedua pihak, Muhajirin dan Ansor, nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Peristiwa ini diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumentasi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Untuk selanjutnya, meskipun kepemimpinan Abu Bakar ini relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilannya. Setiap kebijakan di antaranya yaitu ada perbaikan sosial masyarakat, perluasan dan pengembangan wilayah Islam, ada pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, memberantas pembangkang zakat, dan yang paling terkenal prestasinya Abu Bakar itu adalah memerangi nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit dan mewasiatkan agar Umar bin Khattab menggantikan sepeninggalannya. Untuk yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah, dengan berbagai prestasi yang monumental. Umar bin Khattab wafat akibat ditusuk pada saat dia sedang melakukan sholat oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yaitu seorang mantan budak Persia.
Adapun prestasi-prestasi Umar bin Khattab selama ia menjadi khalifah, yaitu yang pertama ada perluasan wilayah dakwah Islam, yang kedua mengatur administrasi keuangan pemerintahan, yang ketiga menetapkan kalender Hijriah, dan yang keempat ada Umar bin Khattab itu membangun Dewan Pemilihan Khalifah. Kita lanjut, ada yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang diberitakan sebagai penghuni surga. Merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk. Memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 12 tahun, yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Beliau diangkat menjadi khalifah melalui Dewan Pemilihan Khalifah yang dibangun oleh Umar bin Khattab pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu prestasi-prestasi yang dicapai Utsman yaitu yang pertama kodifikasi mushaf Al-Quran, merenovasi Masjid Nabawi, yang ketiga pembentukan angkatan laut, yang keempat ada perluasan dakwah Islam. Untuk selanjutnya yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun, yaitu pada tahun 35 sampai 40 Hijriah. Beliau diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh oleh Ibnu Muljam atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Muljam saat melaksanakan sholat. Sepeninggalan Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah selama 5 tahun. Adapun prestasi yang telah dicapai selama beliau menjabat yaitu yang pertama mengganti pejabat yang kurang cakap, yang kedua membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, yang ketiga memajukan ilmu nahwu, yang keempat pembangunan kota Kufah. Itu tadi sedikit paparan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan atau salah penulisan kata, mohon dimaafkan ya. Saya Sylvia Ananda Puspita. Semoga materi-materi tersebut bisa membantu adik-adik untuk belajar lebih lanjut tentang Khulafaur Rasyidin. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.